perkembangan sains, riset-riset, penelitian hingga hari ini sudah berjalan 1 tahun. Yang jelas dari riset lab-lab yang sudah ada dimiliki oleh kami dan di kampus dan Saraswati sudah ditemukan hasil-hasil labnya dan selama ini sudah dibahas itu. Sekarang kita fokus pada elisitor jenis A dengan 2 kelas, yaitu elisitor Biosaka biasa yang sudah kita kenal dan yang lebih tinggi yaitu elisitor Nuswantara Biosaka. Ini semua sudah mengarah ke satu titik, yaitu kuantum. Dan ini menarik, mari kita simak bareng-bareng. Insya Allah dalam waktu dekat diterbitkan bukunya, buku elisitor Nuswantara Biosaka. Perkembangan fisik praktek-praktek di lapangan hingga hari ini sudah 201 kabupaten, lebih dari 1000 desa, dan dengan luas lahan di atas 79.000 hektar, petani sudah mempraktekkan aplikasi Biosaka. Ini perkembangan yang luar biasa, antusiasme, dan banyak teknik-teknik yang kita lakukan supaya cepat menyebar. Prinsip menyebarnya itu pakai kayak teori kertas lakmus itu loh. Sekali netes ke bawah, itu nyebar ke samping. Dan caranya gimana? Tidak lagi pakai pendekatan penyuluhan, BIMTEK satu-satu, pelatihan apa, tapi lewat WA Group. Saya minta seluruh kadis kabupaten membuat WA Group, anggotanya seluruh kelompok tani dan gapoktan, itu kan WA Group bisa sampai 1000 lebih anggota. Nah, disitulah diajarin bagaimana itu Biosaka, memilih rumput, meramu, menyemprot, dan kendala-kendala yang dihadapi dibahas di situ. Seluruh dinas kabupaten saya minta membuat WA Group dengan anggotanya seluruh kelompok tani. Sehingga apa? Manajemen penjelasan tentang BIMTEK itu satu genggam aja, satu kendali kadis. Tapi di dalam WA Group itu harus ada master-master Biosaka, harus ada pembina-pembina Biosaka, dan relawan untuk menjelaskan interaktif. Itu langkah yang sampai hari ini tercapai dan saya senang. Ini ada rekor muri dan meremes secara serentak se-Indonesia. Saya nggak tahu nanti potensi sel energinya sebesar apa Pak Dokter mengukur kan. Kalau seandainya seluruh Indonesia secara live dan membuat Biosaka bareng-bareng, ini meledaknya menjadi luar biasa. Tidak hanya level Indonesia atau level Nusantara, tapi saya harapkan sudah level dunia. Semacam declare komitmen bersama bahwa Biosaka adalah milik bangsa Indonesia, buatan swadaya masyarakat sendiri, bukan barang pabrikan, tidak dijual belikan, dan sekali lagi tadi memperdalam bahwa ini bukan pupuk, bukan pestisida, bukan hormon, bukan bakteri, bukan spora, tetapi ini elisitor sebagai signaling bagi tanaman dan lingkungan sekitarnya termasuk lahannya. Dan ini pembahasan lebih detail itu dari segi praktek lapangan. Yang kedua dari segi perkembangan sains, riset-riset, penelitian hingga hari ini sudah berjalan 1 tahun. Yang jelas dari riset lab-lab yang sudah ada dimiliki oleh kami dan di kampus dan Saraswati sudah ditemukan hasil-hasil labnya dan selama ini sudah dibahas itu. Lab kandungan hara makro mikro sudah dibahas, dikupas, kemudian kandungan hormon, bakteri, spora juga ada, lab kandungan senyawa juga ada, tapi itu adalah sebagai apa itu, pelengkap dari yang utamanya adalah teori signaling. Jadi kalaupun itu ada, itu nanti akan dijelaskan di dalam buku dan dijelaskan oleh Pak Prof Manurung. Bukan itu yang dimaksud, tapi Biosaka itu adalah signaling dengan fungsinya sebagai ekspresi gen, memperbaiki sel-sel pada akar, pada tanaman, dan dampak ikutannya yang lebih luas. Nah, itu dari segi konsepsi, sehingga sampai hari ini, malam ini ketemu di Jogja, kesimpulannya adalah Biosaka kita kelaskan menjadi 2, yaitu elisitor Biosaka biasa seperti yang selama ini kita kenal, dan manfaatnya langsung pada tanaman, sel-sel akar, dan itu yang terjadi satu itu. Kemudian itu yang kelas biasa sudah diterapkan di seluruh petani yang ada dan tergabung dalam WA Group dan pendataan sistem online kami, itulah elisitor A tapi yang Biosaka biasa. Nah, untuk kelas grade yang lebih bagus, yaitu dikenal nama istilahnya masih elisitor A tapi elisitor Nuswantara Biosaka. Nah, ini sudah dikaji, dibahas bersama, manfaatnya tidak hanya elisitor biasa, tapi sudah Nuswantara. Artinya apa? Orangnya juga sudah harmoni koheren, berdampak ke tanamannya juga harmoni koheren,
dan merambah kepada lahan-lahannya menjadi steady state. Merdeka istilah Pak Dokter itu artinya apa? Seluruh tanaman bisa menghidupi diri sendiri lewat ekosistem yang ada dan sudah mulai ke arah steady state. Kalau sudah steady state, apa artinya? Udah lebih dari LESA, Low External Input Sustainable Agriculture. Input dari luar itu minimal, karena apa? Ekosistem di dalam tanaman sendiri itu sudah bekerja dengan baik, levelnya sudah steady state. Nah, ini yang kita tuju level tertinggi dari aplikasi Elisitor Nuswantara Biosaka. Ingat, ini baru jilid A. Jilid B sudah ada, sudah dipraktekkan tapi belum dirilis secara besar seperti ini. Sekarang kita fokus pada Elisitor jenis A dengan 2 kelas, yaitu Elisitor Biosaka biasa yang sudah kita kenal, dan yang lebih tinggi yaitu Elisitor Nuswantara Biosaka. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk seluruh tanaman saja dulu. Tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan lainnya, tanaman hortikultura baik itu buah, sayuran, tanaman hias, juga tanaman perkebunan mulai dari sawit, kopi hingga ke misalnya tembakau, tebu, bisa. Semua fokus kepada tanaman, belum mengembangkan ke yang lain. Misalnya untuk perikanan, untuk peternakan belum direkomendasi. Dan ini kesimpulan malam ini yang ada di Jogja berdasarkan rapat berempat berlima yang di malam ini. Dan nanti ada saatnya nanti kita kumpul dalam bentuk podcast lah bareng-bareng semua. Bincang-bincang ini lebih asik kalau di podcastkan, karena inilah pendalaman dari 2 sisi. Bagaimana praktek di lapangan, sisi yang kedua bagaimana pendalaman dari segi sains, dan ini semua sudah mengarah ke satu titik, yaitu kuantum. Dan ini menarik, mari kita simak bareng-bareng. Insya Allah dalam waktu dekat diterbitkan bukunya, buku Elisitor Nuswantara Biosaka, dan kita belajar dari situ. Jadi jangan khawatir bagi yang masih belum mengikuti secara baik dengan panduan dan SOP yang ada saatnya nanti dirilis satu buku yang belum pernah ada di dunia, belum pernah ada di Indonesia. Nama bukunya Elisitor Biosaka Nuswantara, menuju terwujudnya tanah Nusantara sebagai land of harmony. Itu arahnya, dan ini relevan sekali dengan Elisitor Nuswantara Biosaka yang bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai tanah Nusantara yang land of harmony. Berikutnya apa? Indonesia lumbung pangan dunia. Indonesia Feed the World 2045, lebih cepat lebih baik, kata Pak Ansar, Pak Dokter, dan Pak Prof juga. Harapan saya, semua yang diajak Pak Dirjen tersebut bisa melihat sisi lain, sisi yang baik yang belum diketahui. Kalau memang belum mengerti tentang Biosaka, yang paling tidak adalah sudah ada orang meyakini Biosaka baik. Jadi ada istilah kita mampu melihat sesuatu karena kita melihat kebaikan di tempat lain, di orang lain. Jadi saya berharap ini perlu bagi kita semua. Bagi yang belum yakin, cobalah dilihat kebaikan dari Biosaka itu di masyarakat. Tidak harus melihat kebaikan untuk diri saya, tapi ini adalah kebaikan yang kita berikan. Saya selalu berkeyakinan kekuatan yang paling baik adalah kekuatan yang memberi. Giving is the highest expression of power. Orang yang kuat adalah orang yang mampu memberi, sementara orang yang lemah adalah orang yang mampu mengambil. Saya berharap kita semua di sini, terutama pemimpin, orang-orang yang mengatakan dirinya ahli, apa yang bisa kita beri. Ansar dengan kemampuannya sebagai petani sudah memberi sesuatu yang bernilai. Apakah kita paling tidak kita harus mampu meniru, melihat supaya apa yang bisa kita beri. Kalau kita belum bisa memberi, yang paling bagus kita harus bisa mendukung apa yang diberikan Mas Ansar itu supaya makin meluas.